Shalom, saudara Tuhan. Kembali kita pagi hari ini dalam renungan pagi dan kita sedang membahas satu tema yaitu tentang sepakat. Dan kemarin kita telah belajar atau melihat sebagian bahwa kesepakatan itu datangnya dari Tuhan. Atau kesepakatan itu diawali oleh Bapa di surga sendiri dengan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mereka sepakat dan mereka menciptakan manusia. Dan sudah kasih Tuhan, Tuhan pun ingin hidup kita ini sepakat. Dan ketika kita sepakat, maka sesuatu yang besar akan terjadi dalam hidup kita. Doa-doa kita akan dikabulkan. Bukan sekedar dijawab, tapi dikabulkan oleh Bapa di surga. Kita baca ayatnya sekali lagi dalam Matius 18 ayat yang ke-19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Saudaraku kasih Tuhan, bahwa kita harus sepakat dan itu kerinduan Tuhan ketika kita ini menjadi sepakat. Jadi menjadi sepakat otomatis bukan pribadi atau sendirian, tetapi dengan pihak lain atau dengan orang lain, minimal satu orang lain di antara kita. Saudaraku kasih Tuhan, kalau kita melihat dalam firman Tuhan dalam Kejadian 1 ayat yang ke-31, ini sesuatu yang luar biasa, bahwa betul kesepakatan itu dirindukan oleh Tuhan. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Semua yang diciptakan Tuhan itu Tuhan berkata, itu semuanya baik. Semuanya bagus, sempurna. Tetapi saudaraku kasih Tuhan, kalau saudara membaca dalam Kejadian 2 ayat yang ke-18, dikatakan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ketika Tuhan menciptakan manusia, yaitu Adam, Tuhan melihat, Allah melihat, Yahweh melihat bahwa itu tidak baik ternyata. Sendirian itu tidak baik, tidak bisa sepakat. Orang yang sendirian tidak sepakat, tidak bisa membuat kesepakatan, dan dikatakan bahwa tidak baik manusia itu seorang diri. Jadi saudara kasih Tuhan, tidak ada orang bisa sepakat dengan dirinya sendiri atau seorang diri. Sepakat mungkin dengan pihak lain, dengan satu orang yang lain. Dan Tuhan berkata, tidak baik sendirian, maka dia akan menciptakan seorang penolong. Jelas saudaraku, tujuannya apa? Penolong itu bukan sekedar menolong, untuk supaya manusia ini bisa menciptakan kesepakatan, bisa menjadi unity, menjadi satu, dua menjadi satu, itu sepakat. Itu harus terjadi seperti itu, saudaraku. Dikatakan dalam Kejadian 2 ayat yang ke-22, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dan manusia itu dibangunnya seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Yang diciptakan Tuhan, saudara perhatikan, yang diciptakan Tuhan bukan orang yang sama dengan Adam, yang sama dengan manusia pertama. Yang diciptakan Tuhan ternyata lain. Diambil dengan bahan yang lain juga. Dari tulang rusuknya dibangunlah seorang wanita. Artinya bahwa kesepakatan itu bisa terjadi bukan sesuatu yang sama. Sesuatu yang lain. Itu bisa sepakat. Ada pria dan ada wanita. Tuhan tahu memang berbeda. Tapi itulah cara supaya kita bisa sepakat. Sepakat tidak selalu harus sama. Kalau wajahnya gini harus sama, semua harus sama. Sepakat itu berbeda, tapi bisa satu. Dan itulah yang mendatangkan yang disebut dengan doa yang dikabulkan. Saudaraku kasih Tuhan, jangan selalu kita berpikir aku tidak bisa sepakat dengan si A, tidak cocok. Tidak, saudaraku. Kita bisa sepakat. Walaupun dengan orang yang tidak sama dengan kita. Karena kesepakatan itu datang dari Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami sadar bahwa Tuhan menciptakan sesuatu yang lain yang tidak sama dengan hidup kami. Tapi kami pun bisa sepakat Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.